Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kusuma Dewi dari kelas 2A23. Di sini saya akan membahas tentang Database Management System atau yang disebut DBMS. Baik, yang pertama itu ada pengertian DBMS, sebuah sistem atau software yang dirancang untuk menghubungkan database dengan pengguna sehingga data dapat diolah dengan baik. Dalam bahasa database, setidaknya terdapat dua bahasa yang lazim digunakan, yaitu Database Definition Language atau yang disebut DDL dan Database Manipulation Language atau yang disebut DML. Database Definition Language atau yang disebut DDL adalah desain database secara menyeluruh yang menyebabkan pembuatan tabel baru, indeks tertentu, dan berbagai kegiatan umum database lainnya dapat terjadi. Database Manipulation Language atau yang disebut DML adalah bahasa database yang digunakan untuk memanipulasi penghimpunan data yang tersedia dalam database seperti penghapusan data dan juga penjumlahan data. Yang kedua ada fungsi DBMS. Yang pertama itu ada mempercepat akses data. Fungsi yang pertama adalah untuk mempercepat akses data dan memungkinkan user untuk memperoleh hasil query mereka secara akurat dan cepat. Yang kedua, mengurangi terjadinya inkonsistensi data. Fungsi selanjutnya DBMS adalah inkonsistensi yang terjadi pada suatu file yang berada di beberapa tempat sekaligus. Perannya adalah untuk memastikan data yang sudah tersimpan sudah berupa versi baru. Yang ketiga, untuk keamanan data, database harus terjaga keamanannya agar berjalan dengan baik. Peraturan otorisasi user harus difasilitasi dengan fitur otorisasi akses dengan pengguna password dan username. Yang keempat, memanipulasi data. Suatu basis data biasanya memiliki cakupan informasi yang besar dan tersimpan dalam bentuk dokumen juga tabel. DBMS adalah suatu informasi yang terletak beserta dengan kaitan dari informasi tersebut. Yang kelima, untuk meningkatkan integritas data. Dalam DBMS, suatu pengelolaan database ini harus dipastikan sudah akurat dan tersusun secara konsisten dengan baik. Adanya sistem pengelolaan data basis data memastikan agar data lebih tersusun dan konsisten. Dan yang terakhir ada meningkatkan integritas data. DBMS adalah sebuah sistem dari beberapa basis data yang bisa diakses oleh user. Maka tingkat konsistensi dan akurasi data sangat mutlak. Sistem pengelolaan data ini akan menjaga seluruh data tetap tersusun dengan konsisten. Kemudian yang ketiga ada jenis DBMS. Yang pertama, hierarchical database. Hierarchical database atau basis data bentuk hierarki adalah database yang sistem kerja di dalamnya menggunakan bentuk data hierarki, yaitu dengan struktur hubungan induk dan anak. Lalu yang kedua ada network database. Network database atau basis data jaringan adalah turunan dari basis data hierarki. Dan yang ketiga relational database. Dalam basis data ini, pengelolaannya dilakukan dengan adanya pengelompokan hubungan data. Lalu yang keempat ada kelebihan dan kekurangan DBMS. Yang pertama, kelebihan DBMS mengurangi terjadinya pengulangan data. Yang kedua, dapat mengambil beberapa data dan informasi dengan cepat. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Yang keempat, menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan membandingkan dengan skala ekonomi. Yang kelima, data yang diberikan konsisten. Yang keenam, pengembalian data yang rusak lebih cepat. Yang ketujuh, mempermudah pengambilan keputusan. Kemudian kekurangannya, yang pertama, software yang berlaku mayoritas mahal. Yang kedua, konfigurasi hardware cukup besar. Yang ketiga, penggunaannya kompleks. Yang keempat, terdapat berbagai biaya tambahan tergantung dari fungsi dan kebutuhan. Lalu yang kelima, kinerja menurun seiring berjalannya waktu. Yang keenam, harus sering melakukan pembaruan. Lalu yang kelima, ada komponen DBMS. Itu terbagi menjadi 11. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software dan peralatan, yang ketiga user, yang keempat
producer, yang kelima data, yang keenam database manager, yang ketujuh file manager, yang ke-8 query processor, yang ke-9 DDL compiler, yang ke-10 DML processor, yang ke-11 dictionary manager. Kemudian yang ke-6 elemen dalam DBMS terbagi menjadi 4. Yang pertama atribut. Atribut adalah sifat yang mewakili berbagai entitas. Lalu yang kedua entitas. Entitas atau entity ini adalah elemen yang mampu membuat objek seperti nama, tempat, kondisi, atau orang yang nanti akan direkam untuk disimpan dalam DBMS. Yang ketiga file. Setelah menjadi atribut, data akan direpresentasikan oleh file. File akan mencerminkan berbagai data dengan lebih spesifik seperti nama dan keterangan lain di database yang tersedia. Lalu yang terakhir ada karakter. Karakter merupakan sebuah komponen terkecil dalam data dan biasanya dapat berbentuk numerik atau berbagai huruf lain dan ketika sudah disatukan akan membentuk suatu item dari data yang ada. Terakhir ada kesimpulan. DBMS adalah software yang mengelola, menjalankan, serta mengambil query dan data. DBMS berfungsi sebagai antarmuka antara user dan database sehingga user bisa menangani informasi dan tetap mempertahankan integritas data. Sekian dari penjelasan tentang DBMS. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.